Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu menaikkan syukur kami dan doa-doa kami kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau menebus, menyelamatkan kami di dalam Kristus. Anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Melaluinya kami boleh datang dan menghampiri Allah di dalam ibadah yang sedemikian. Kami bersyukur untuk anugerah Allah di dalam Kristus. Kami juga bersyukur untuk hidup yang masih kami miliki. Sehingga kami yang ditebus masih juga bisa hidup dalam dunia untuk menjadi saksi dan terang Tuhan. Dan kami juga bersyukur Engkau yang memanggil kami dan memberikan Roh Kudus mendorong kami supaya kami boleh berespon terhadap panggilan Tuhan untuk beribadah sebagaimana pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan juga menolong kami supaya kami beribadah dengan ucapan syukur, dan ketika Engkau menolong kami melalui kebenaran firman, bukalah pikiran kami supaya kami mengerti firman-Mu. Jamah hati kami, jadikan hati kami sebagai tempat yang baik untuk boleh menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyambut waktu di mana kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan sambil menanti anugerah Tuhan yang mencerahkan pikiran dan menyentuh hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7. Minggu lalu Pak Kias sudah membahas ayat yang ke-6. Hari ini Bapak Ibu dan saya membahas ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca bergantian. Saya 7, Bapak Ibu 8, terus sampai 10, lalu 11 kita baca bersama-sama. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Sama-sama. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu dan saya mendapatkan satu bagian firman Tuhan terkait dengan doa. Kalau kita perhatikan hanya di dalam dua pasal 6 dan pasal 7, sudah ada beberapa nasihat Yesus Kristus tentang doa, dan ini dilakukan secara berulang-ulang. Dari beberapa perspektif, banyak orang menganggap pengulangan adalah sesuatu yang buruk. Tetapi kalau dengan demikian, maka Yesus Kristus dalam dua pasal ini adalah seorang guru yang buruk, yang telah mengulangi, mengajar kepada saudara dan saya mengenai doa berkali-kali. Disitulah saudara dan saya menemukan pasal 6, doa Bapa kami. Kemudian berbicara mengenai puasa. Sekarang saudara dan saya kemudian mendengar sekali lagi dan membaca mengenai ajaran Kristus tentang doa. Sekali lagi, hanya di dalam satu pengajaran, dua pasal, saudara dan saya mendapatkan pengajaran berulang tentang doa untuk memberi petunjuk kepada kita bahwa ini adalah hal yang sangat penting. Kristus mengulanginya karena dia melihat bahwa doa merupakan bagian yang sangat penting di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Tetapi sebelum saya masuk kepada pembahasan mengenai doa, saya akan mengajak kita untuk melihat mengenai konteks. Kenapa tiba-tiba dia ngomong mengenai doa? Kenapa? Karena kalau saudara dan saya lihat bagian ini sepertinya ada loncatan, ada penjelasan-penjelasan Yesus. Kan dia ngomong mengenai bagaimana manusia hidup di dalam relasi antar manusia. Berakhir dengan penjelasan mengenai jangan menghakimi, tapi kemudian juga seolah-olah dia bilang jangan bodoh. Maka para penafsir itu kemudian berdebat apakah ini bagian yang lain yang disisipkan oleh Matius ke dalamnya. Saya mengikuti pemikiran dari William Hendrickson. Dia bilang sebenarnya ini berkaitan satu dengan yang lain. Dia bilang coba perhatikan, setelah perintah mengenai jangan menghakimi, ada pengajaran mengenai jangan memberi mutiara kepada babi. Artinya satu sisi bilang jangan menghakimi, tapi yang tidak menghakimi ini juga jangan bodoh. Kita harus memiliki hikmat untuk memberikan penghakiman yang tepat. Mana manusia, mana babi di dalam tanda petik. Bapak bisa tangkap maksud saya tidak sementara maki ya. Tapi Yesus bilang jangan kasih mutiara kepada babi, artinya kamu harus cukup cerdas untuk membedakan manusia dari babi dan jangan biarkan mutiara diberikan kepada babi. Keras sekali kalimat ini sebenarnya untuk memberi petunjuk bahwa kamu adalah orang yang tidak boleh menghakimi, tetapi juga pada saat yang sama tidak boleh bodoh. Ini bukan larangan untuk menghakimi, tetapi perintah untuk memberi penghakiman dengan tepat. Satu sisi tidak boleh menghakimi, di sisi yang lain dia bilang kamu harus menghakimi dengan tepat. Di satu sisi ini adalah perintah untuk menjadi rendah hati dan sabar, tetapi di sisi yang lain ini adalah perintah untuk tidak terlalu sabar, sehingga saudara dan saya punya kesabaran dipermainkan. Di satu sisi ini perintah supaya saudara dan saya tidak overkritis, tetapi pada saat yang sama kita harus kritis. Kalau saya mau pakai satu kalimat itu, seimbang. Dia mau orang Kristen menjalani kehidupan yang seimbang, dan inilah kesulitannya.
Seorang filsuf namanya Aristoteles, dia bilang kehidupan yang baik selalu ada di tengah. Orang yang berani itu ada di antara penakut dan nekat misalnya. Sehingga saudara dan saya harus lihat, saya ini sebenarnya berani atau nekat. Atau ketika saudara dan saya sementara hidup bijak, kita tidak mengambil resiko yang terlalu besar, apakah benar ini takut atau sebenarnya memang saya sementara mempertimbangkan keberanian dengan serius. Bapak Ibu, ini berarti orang Kristen diminta supaya akal budinya itu selalu siap untuk mempertimbangkan segala sesuatu. Dan sekali lagi ini masalahnya. Mari Bapak Ibu jadi satu orang yang setiap hari akal budi kita disiapkan untuk mempertimbangkan segala sesuatu. Saya yakin saudara dan saya akan sampai pada satu titik kelelahan. Karena situasi ini sulit, hidup yang seimbang itu sulit. Mungkin kita bisa bersama-sama berkata dengan Paulus, siapakah yang sanggup melakukannya? Yesus Kristus tahu bahwa saudara dan saya nggak akan sanggup untuk melakukan ini. Membangun relasi yang bijak dengan semua manusia. Meresponi segala sesuatu dengan bijak. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Maka sekarang mari dengar apa nasihat Tuhan Yesus. Apakah hidupmu itu begitu sulit sebagai orang Kristen? Tuhan Yesus bilang, berdoalah. Kalau hidupmu sulit, minta. Kalau kamu rasa hidupmu berat, ketuk. Kalau kamu rasa ada banyak kesulitan di dalam kehidupanmu, cari. Bapak Ibu, 3 kata ini, minta, cari, ketuk. Semua ini adalah metafora untuk doa di dalam tradisi rabbinik. Artinya Yesus bilang, kalau kamu mengalami kesulitan, mintalah kepada Allah supaya dia menyanggupkan kamu melampaui hal-hal yang sulit itu. Saya kira Bapak Ibu dan saya perlu belajar supaya di dalam kehidupan yang sulit, yang penuh dengan pergumulan ini, saudara dan saya mengeluh boleh, tapi jangan terus mengeluh semata-mata. Seringkali orang Kristen berhenti semata-mata pada keluhan dan mereka tidak mengambil sikap yang benar. Kristus memberi petunjuk kepada saudara dan saya mengenai sikap yang benar, yaitu saudara dan saya berdoa. Mengeluh bukan kepada diri sendiri pertama-tama. Mengeluh bukan kepada orang lain, nanti berubah jadi gosip itu dia. Tapi mengeluhlah kepada Allah. Dan perintah Tuhan sekarang ini yang saya mau ajak saudara, dia bilang, minta, cari, dan ketuk. Dia pakai bentuk present yang berarti terus-menerus. Kalau kamu bergumul, maka terus-meneruslah meminta, terus-meneruslah mencari, terus-meneruslah mengetuk. Para penafsir menggunakan kata bertekun untuk hal ini. Bapak Ibu, ketika saudara dan saya bergumul, pergumulan itu begitu hebat. Kita minta kepada Tuhan dan Tuhan tidak langsung jawab. Seringkali Bapak Ibu dan saya bisa terjebak di dalam kekecewaan. Setelah saudara dan saya kecewa, saudara dan saya akan tergoda untuk berhenti berdoa. Saudara dan saya akan tergoda untuk berhenti berharap. Maka Kristus pakai kalimat ini, terus-meneruslah meminta. Kalau kamu kecewa, itu waktu yang paling tepat untuk meneruskan doamu. Kuatkan hatimu dan berdoalah kepada Tuhan. Ketika godaan untuk berhenti itu datang, Tuhan Yesus bilang, teruskan doamu. Ketuk terus-menerus. Karena dia akan membukakan pintu. Cari terus-menerus. Karena dia akan menolong kamu untuk mendapatkannya. Di dalam konteks ini ketika dia bilang, dia pakai bentuk present. Bertekun terus-menerus dalam doa. Yesus seolah-olah mau bilang bagi Bapak Ibu dan saya bahwa di tengah pergumulan yang sulit dan kelihatan tidak ada harapan. Tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk tidak berdoa. Kadang-kadang kita berhenti untuk berdoa karena kita sudah nggak lihat lagi pengharapan. Nice. Berdoa supaya dia berubah kayaknya nggak mungkin deh. Ada salah satu cabang kita itu punya tema retret itu tentang besi menajamkan besi. Retret keluarga. Lalu sang gembala menjelaskan dari mimbar, ya suami dan istri itu kan harus saling menajamkan, saling membentuk satu dengan yang lain. Yang muda-muda dalam hati amin, segera mendaftar retret. Yang tua-tua enggak. Lalu kemudian waktu ditanya kenapa, kemudian dia bilang mereka punya jawaban sederhana, kami sudah berdoa puluhan tahun untuk pasangan kami dan mereka begitu-begitu saja, Pak. Kayaknya besi tidak menajamkan besi atau dia bukan besi, saya yang bukan besi, saya nggak tahu. Tetapi kemudian mereka berhenti untuk mendoakan situasi itu. Kenapa? Karena kelihatannya sudah tidak ada pengharapan. Puluhan tahun mendoakan, nggak ada jawaban itu. Yesus bilang tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk berhenti berdoa. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Dan kalau saudara sudah berdoa, jangan berhenti. Kecuali saudara mendapati bahwa yang saudara doakan salah. Bapak Ibu, bertekun adalah tanda bahwa pergumulan yang saudara dan saya hadapi itu genting. Coba Bapak saudara perhatikan, ada sesuatu yang saudara doakan, lalu kemudian doakan 2 hari, 3 tahun lupa. Kelihatannya itu bukan hal yang genting. Itu bukan hal yang terlalu penting. Tapi kalau itu tidak terlalu penting, kok berani amat Anda kasih kepada Tuhan. Yang kita tidak mau urus, kita suruh Tuhan urus. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya? Kalau kita berhenti untuk mendoakannya, kita tidak menseriusinya, lalu kita minta Tuhan seriusi ini. Saya juga nggak mau lah. Kalau Bapak Ibu ada pergumulan, kasih kepada saya, Tama tolong doakan. Lalu kemudian saya tahu Bapak Ibu tidak pernah mendoakannya, ya untuk apa saya berdoa?
Lalu saudara panggil Tuhan mengurus sesuatu yang bagi saudara dan saya boleh diurus, boleh tidak. Tapi kalau ini adalah sesuatu yang genting, sesuatu yang serius, biasanya pergumulan serius sulit untuk dilupakan. Saya yakin semua pergumulan yang berat akan membuat Bapak Ibu sambil nyetir pun, Bapak Ibu akan pikir itu. Iya kan ya? Atau Bapak Ibu memang tidak pernah bergumul. Orang Depok ini super semua. Tapi kalau ada pergumulan yang begitu serius, kemana saja pergumulan itu akan membayangi. Bahkan ketika saudara tertidur pun, dia datang. Kita di jalan, dia ikut. Lebih jelas dia daripada mobil di depan. Sampai kadang-kadang kita tabrak mobil yang di depan, karena bayang-bayangnya ada di dalam kepala kita. Tapi aneh, saudara dan saya tidak mendoakannya. Kalau ada pergumulan yang berat, doakan. Tapi kalau seandainya saudara dan saya tidak serius untuk mendoakan itu, mungkin tidak terlalu berat. Maka juga Anda tidak punya hak untuk kecewa ketika Tuhan juga nggak jawab-jawab itu. Nggak terlalu berat, masih bisa lah. Tetapi kalau seandainya ini adalah saudara dan saya dalam satu pergumulan yang terus mengganggu pemikiran kita. Dan menuntut kita untuk berdoa. Saudara dan saya harus berdoa dengan benar. Dia punya perintah ini, berdoa terus-menerus. Berdoa dengan bertekun. Tapi pada saat yang sama, kalimat-kalimat Kristus memberi petunjuk kepada saya, saudara dan saya mengenai doa yang benar. Doa orang benar adalah doa yang bertekun. Tetapi doa orang benar adalah doa yang benar. Maka saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa definisi atau paling tidak memaknai doa yang Yesus ajarkan. Yang pertama, ketika saudara dan saya berdoa, mengapa kita berdoa? Karena doa adalah ekspresi kerendahan hati orang Kristen. Kata mintalah. Istilah minta di sini berarti saudara dan saya meminta sesuatu yang benar-benar menjadi kebutuhan kita. Artinya orang yang meminta adalah orang yang sadar apa yang menjadi kebutuhannya. Tetapi kemudian seorang penafsir mengatakan kata minta yang digunakan di sini adalah kata kerja yang biasanya digunakan sebagai permohonan dari bawahan kepada atasan. Saya sadar kebutuhan saya, sekarang saya datang kepada yang lebih besar, kepada yang lebih tinggi untuk meminta pertolongannya. Doa selalu merupakan ekspresi kerendahan hati. Menempatkan diri saudara dan saya di bawah Allah yang besar. Allah yang agung itu. Untuk kemudian hadir di tengah-tengah hidup dan pergumulan kita. William Hendriksen ketika dia bahas sebagian ini, dia bilang, doa harusnya merupakan ekspresi kerendahan hati. Sebab itu aneh kalau saudara dan saya habis rajin berdoa, kita sombong, kita rendahkan orang lain. Persis Farisi. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Karena saudara dan saya berdoa, orang lain dianggap sebagai orang yang bukan apa-apa. Tapi kemudian William Hendriksen dia bilang begini, coba perhatikan kesombongannya Yahudi. Apakah ada permintaan di sana? Tapi pernah baca bagian itu. Di dalam doanya orang Farisi, saudara menemukan sebuah permintaan. Tidak ada kan ya? Kelihatannya dia adalah orang baik yang tidak meminta dan hanya mengucap syukur. Dia bilang apa? Tuhan, aku bersyukur. Karena apa? Karena pemberian Tuhan? Juga tidak. Aku bersyukur karena aku tidak seperti pemungut cukai yang di sebelah itu. Bapak Ibu, kalau dia berdoa dengan keras dan seandainya saya adalah pemungut cukai, meskipun saya pemungut cukai, saya akan datangi dia. Kamu bilang apa tadi? Kamu menghadap Tuhan pun masih mau kau bilang begitu. Tapi orang ini kan gak peduli. Dia enggak seperti orang yang gak sadar dirinya, gak sadar kebutuhannya untuk menerima anugerah Tuhan. Dan kemudian dia mulai dengan, Tuhan saya bersyukur saya tidak seperti dia. Saya berbeda juga dengan semua orang Yahudi yang saleh. Karena saya berpuasa terus-menerus. Orang Yahudi puasa 1 tahun 1 kali. Bapak Ibu akan menemukan dia puasa seminggu 2-3 kali. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu luar biasa hebat. Tapi dia merasa bahwa dia sebenarnya tidak butuh anugerah Tuhan. Sebaliknya di hadapan Tuhan dia menengadah ke langit. Menyatakan dirinya sebagai yang terbaik dan mampu. Maka dia disebut sebagai orang yang sombong. Saudara mau lihat arah yang sebaliknya. Doa yang didengar oleh Tuhan. Pemungut cukai. Dianggap sebagai sampah masyarakat, orang berdosa. Datang dengan kesadaran diri. Dia sadar bahwa dia butuh pengampunan Tuhan. Alkitab bilang, melihat ke langit pun dia gak sanggup. Lalu dia bilang, Tuhan, have mercy on me. Berbelas kasihan kepadaku. Ini yang disebut sebagai kerendahan hati. Doa selalu merupakan ekspresi kerendahan hati saudara dan saya. Sehingga kita juga harus hati-hati. Lihat ada orang sering berdoa, sok rohani. Itu rendah hati. Kita yang lihat orang lain pergi berdoa, kita bilang dia sombong. Kita nih yang sombong. Sudah gak berdoa, nuduh-nuduh orang. Pak, saya berdoa di rumah. Iya, itu urusan Anda lah. Tapi Anda tidak punya hak untuk bilang orang lain sombong karena dia rajin berdoa. Di sisi yang lain, kita yang rajin berdoa itu kan ekspresi ketidakmampuan. Makanya jangan sampai habis berdoa kita jadi sombong. Ini aneh ini. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, saya mau ingatkan sedikit kepada saudara dan saya yang punya kartu anggota Reform. Biasanya ketika saudara dan saya berdoa ada satu peringatan ini, jangan terlalu banyak minta. Seolah-olah minta itu self-center. Minta itu egois.
Yesus bilang, mintalah. Asal saudara tahu betul kebutuhan Anda. Kalau Anda tahu apa yang menjadi kebutuhan, meminta kepada Tuhan itu bukan ekspresi egoisme. Itu bukan self-center. Tapi memang kita sadar saya butuh itu dan saya tidak sanggup Tuhan. Nggak ada salahnya ketika pemimpin doa di sini itu datang lalu kemudian berdoa. Mari saudara kita berdoa. Kita minta Tuhan kasih anugerah. Kita minta Tuhan tolong kita menyelesaikan ini dan itu. Nggak ada yang salah dengan itu. Memang doa itu tak boleh juga isinya minta semua. Habis minta-minta nggak tahu ucapan syukur. Bahkan ketika kita minta Tuhan sudah kasih kita juga nggak bersyukur. Ya itu masalah memang. Tetapi saya kira saudara dan saya akan sering menemukan di dalam tradisi kita. Ya saya nggak bisa bilang reform ya. Tapi paling tidak kita yang di GRI seolah-olah meminta itu sesuatu yang aneh. Sesuatu yang identik dengan hanya memperhatikan diri sendiri. Memang kalau hanya minta untuk diri, tidak pernah memikirkan yang lain. Secara komunal, memikirkan dunia ini, itu sebuah kesalahan sih. Tapi jangan sampai saudara dan saya berpikir bahwa minta itu sesuatu yang salah. Ketika saudara bergumul, datanglah kepada Tuhan minta. Kenapa? Karena bagi Kristus, kata minta mengandaikan apa yang disebut sebagai kerendahan hati. Tapi yang kedua, Bapak Ibu, ketika dia bilang mintalah, itu memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa doa adalah ekspresi daripada iman yang sejati yang didasarkan pada pengenalan akan Allah. Orang yang berdoa seharusnya adalah mereka yang beriman karena mereka kenal Allah yang sejati. Doa adalah tanda saudara dan saya mengenal Allah. Saudara dan saya karena kenal dia, maka kita mengakui bahwa dia adalah pribadi yang hidup. Karena dia pribadi, maka dia bisa dengar. Kalau patung itu tidak berpribadi, maka dia tidak bisa dengar meskipun dia punya telinga, kata Tuhan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang berpribadi. Bukan cuma berpribadi, dia hidup. Karena dia berpribadi dan dia hidup, maka dia punya telinga untuk mendengar engkau dan saya. Karena dia berpribadi, dia punya pikiran untuk memahami doa-doa kita. Karena dia berpribadi, dia hidup, maka dia punya belas kasihan untuk berespon dan bertindak ketika kita terdesak. Ini doa kan? Bapak Ibu, ketika kita ngomong mengenai doa, bagi saya jemaat GRI Depok harusnya menjadi jemaat yang paling mengerti ini. Engkau dan saya mesti kenal siapa Allah kita. Engkau dan saya mesti tahu bahwa ada masa di mana kita memang mesti minta. Saya kira salah satu pergumulan paling banyak itu adalah ketika saudara dan saya dikasih beban untuk kemudian menyelesaikan pembangunan di sebelah itu. Bagi saya itu sesuatu yang ketika saya bilang Allah yang ada di Yerusalem, Allah yang ada di Kemayoran adalah Allah yang ada di Depok. Beberapa jemaat datang lalu bilang, Pak, bersyukur ya Bapak ngomong gitu. Dalam hati saya, iya saya juga ngomong begitu untuk menguatkan hati saya, bukan cuma menguatkan hati Anda. Kenyataan yang kami lihat selama melayani di tempat ini, itu berbeda. Ada Pak Karel di sini, ada Ibu Dalabir di sini. Enggak? Waktu kami masuk, pertama kali masuk di tempat ini masih di Dahlia. Begitu saya tanya, bendahara, berapa keuangan kita? 11 juta. Lalu perjalanan awal, bulan-bulan awal Bapak Ibu, setiap kali kita punya pelayanan itu minus. Lalu pelayanan berjalan melalui siapa? Ada orang yang Tuhan tempatkan pada masa itu di dalam kepengurusan, orang yang punya beban begitu besar untuk pelayanan. Dia yang memberikan apa yang dia punya sehingga perjalanan itu bisa berjalan. Membayangkan saudara dan saya punya satu tempat seperti hari ini yang kita tempati. Apalagi yang ada di sana. Itu sesuatu yang tidak mungkin pada masa itu. Saya dengan Pak Karel itu pergi, kalau ada tempat cucian mobil, Bapak Ibu. Kalau keluar dari Margonda, masuk Siliwangi, ada tempat cucian mobil. Dulu Pak Karel itu naksir banget tempat itu. Sehingga tiba-tiba Pak Karel datang ke saya di Jalan Dahlia. Pak Tama, mari kita pergi berdoa untuk tempat. Saya pikir tempat di mana? Dia bilang, saya ditelepon jadi pemilik tanah itu. Sempat telepon nawarin tanah itu. Waktu itu Bapak Ibu Depok itu tidak menjanjikan sama sekali. Itu yang pendeta Antonius Un bilang hari ini kalau Depok jadi GRI itu seperti membangkitkan orang mati. Dari pusat waktu itu lihat tempat ini tempat pasti nggak jadi. Sehingga kami tulis email ke sana bilang bisa nggak kami pinjam duit. Mungkin dari pusat pikir, ih mereka mau pinjam duit nggak ada duit. Tiap bulan minus mau ganti dari mana? Jawabannya tidak bisa Bapak Ibu. Lalu kemudian sebelum ajukan itu kami pergi, Pak Karel ajak mari kita pergi berdoa. Kami berdoa di sana Bapak Ibu. Waktu itu saya nggak tahu siapa yang sebenarnya hamba Tuhan. Karena Pak Karel punya iman lebih gede dari saya. Dia berdoa. Ayo Pak Tama berdoa, saya masih bengong. Ini mau berdoa ngomong apa? Itu tanah gede itu. Kemudian dia berdoa. Dan Tuhan ternyata tidak jawab seperti yang kami harapkan. Tunggu waktu berapa tahun? Belasan tahun. Baru kemudian Tuhan berikan
lebih dari yang kami harapkan. Tetapi Tuhan kita tuh hidup. Dia berkuasa untuk memberi respon yang terbaik bagi saudara dan saya. Tanda saudara dan saya mengenal Allah. Allah yang berpribadi, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa untuk memberi respon yang terbaik karena dia punya empati. Dia bukan patung, dia bukan binatang yang tidak mengerti kita. Dia adalah pribadi yang menciptakan manusia sebagai gambar dan rupanya, maka dia bisa berbelas kasihan. Tanda mengenal Allah adalah saudara dan saya. Allah yang sedemikian adalah saudara dan saya berdoa. Maka doa itu adalah sebuah kesaksian. Itu bukan hanya sekedar confessional belief. Seperti saudara dan saya habis dengar khotbah, kita kemudian mengakui pengakuan iman rasuli, itu confessional belief. Keyakinan yang diucapkan, keyakinan yang diakui. Tetapi kalau saudara dan saya berdoa, itu adalah ekspresi dari apa yang disebut sebagai convictional belief. Keyakinan yang sudah mengakar kuat di dalam hati kita tentang siapa Allah, maka saudara dan saya berdoa. Maka dia kaitkan dengan pengenalan terhadap Allah bukan hanya sebagai Allah yang berpribadi, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, tapi dia kaitkan itu dengan Allah sebagai Bapa, kan ya. Dia bilang Bapa, coba lihat Bapa di sorga itu Bapa yang mengasihi, Bapa yang memperhatikan, Bapa yang begitu peka, maka dia akan memberikan yang paling baik. Seorang penulis bilang kalau Anda sadar bahwa yang di sorga itu adalah Bapa yang mengasihi, Bapa yang memperhatikan, dan Bapa yang begitu peka akan kebutuhan anak-anaknya. Doa orang Kristen itu bukan hanya bersemangat, tapi hangat. Yang seringkali membuat saudara dan saya berhenti berdoa. Seringkali di tempat ini atau di tempat yang lain, orang mempersoalkan metode berdoa. Jadi kalau saudara dan saya berdoa duduk seperti ini, ada yang bilang, habis kita nggak berlutut sih, saya kurang semangat. Tapi kalau begitu disuruh berlutut, lututnya sakit katanya. Yang kita persoalkan adalah metodenya, bukan kehangatan di dalam hati. Karena saudara dan saya tidak menikmati kehangatan, kehadiran Allah sebagai Bapa dalam kehidupan saudara dan saya. Seharusnya kalau saudara dan saya menikmati ini, mengenal Allah dengan benar, memahami dia dengan benar, maka saudara dan saya akan berdoa dengan hangat. Oleh karena itu, maka doa yang benar adalah ekspresi iman yang lahir dari pengenalan yang benar terhadap Allah yang benar sebagai Bapa. Alkitab memperkenalkan Allah dengan berbagai macam cara. Tapi saudara dan saya ketika menghampiri Tuhan, saudara bisa datang seperti menghampiri Bapa. Satu waktu kami baru pulang dari pelayanan, capek sekali. Lalu kemudian Stefani tiba-tiba ajak, ayo Pak, jalan-jalan. Saya bilang enggak. Tapi rupanya Vicaris Grace meskipun capek juga lagi mau jalan-jalan. Lalu Vicaris Grace bilang, ayolah kita jalan-jalan sebentar. Saya bilang enggak, waktu saya tidur, Stefani datang, dia peluk saya. Ayo Pak jalan-jalan, lalu kemudian dia cium saya. Begitu dia cium saya, langsung saya rasa capek tadi hilang. Saya duduk, saya pegang kunci mobil, lalu saya bilang jalan. Lalu istri saya bilang, wah ternyata ciuman seorang anak itu cukup berkuasa untukmu. Apakah engkau mau dicium oleh istrimu? Dalam hati saya, silahkan. Kita akan berjalan lebih jauh. Tetapi anak itu dia tahu papanya. Seperti dia tahu kelemahan papanya. Relasi yang begitu hangat. Harusnya itu juga ada di dalam relasi antara Anda dan saya dengan Tuhan. Datang dan kemudian berlutut bersama-sama itu bukan beban. Itu kehangatan relasi bapa dengan anak. Yang ketiga, doa orang Kristen itu tidak membunuh atau meniadakan perjuangan dan kerja keras. Oleh sebab itu, maka dia tidak hanya bilang minta, tetapi dia perintahkan dua kata yang terlihat aktif terkait dengan doa, yaitu carilah dan ketuklah. Terus-meneruslah mencari, terus-meneruslah mengetuk. Kata kerja ini adalah kata kerja yang menuntut saudara dan saya untuk menjadi aktif. Bukan hanya aktif untuk meminta. Bukan kemudian setelah saudara dan saya aktif meminta, kemudian kita menjadi orang-orang yang pasif, hanya menunggu jawaban Tuhan. Banyak orang habis berdoa, karena dia sudah serahkan semua kepada Tuhan, maka dia nggak bikin apa-apa. Tuhan, kami sudah serahkan kepada Engkau. Seolah-olah tugas saudara dan saya cuma berdoa, tugas Tuhan adalah menjawab doa. Lalu kita nggak bikin apa-apa sama sekali. Mencari dan mengetuk adalah perintah untuk menjadi aktif, tidak hanya meminta dan tidak hanya menunggu. Sebaliknya ini adalah perintah bagi saudara dan saya supaya saudara dan saya berjuang untuk dua hal. Pertama, saudara dan saya berjuang untuk berdoa supaya pergumulan-pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Namun pada saat yang sama, ini adalah perintah supaya saudara dan saya berjuang untuk menggenapi kebutuhan itu. Artinya sambil saudara dan saya berdoa, saudara dan saya mestinya minta kekuatan untuk kemudian berjuang untuk menggenapi, memenuhi apa yang disebut sebagai kebutuhan itu. Doa yang terus-menerus, doa yang bertekun itu tidak menjadi alasan bagi saudara dan saya sebagai pendoa untuk malas, untuk menjadi pasif dan tidak berjuang sama sekali.
kita sekali lagi berhenti berpikir bahwa karena Allah itu besar, Dia panggil kita untuk berdoa, maka tugas kita cuma doa. Nanti Dia yang kerja. Maka ada yang bilang, kalau kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Makanya kita tidur angkat tangan semua. Selesai di situ, biar Tuhan yang turun dan kemudian Tuhan kerja. Iya sih, sampai derajat tertentu benar. Bahwa ketika saudara dan saya berserah kepada Tuhan, Dia yang bekerja. Tapi berserah kepada Tuhan itu tidak sama dengan hanya menyerahkan kepada Tuhan dan tidak bikin apa-apa. Bapak Ibu, di dalam konteks saudara dan saya berdoa terus-menerus dan bertekun. Doa yang bertekun harusnya juga disertai oleh apa yang disebut sebagai ketekunan di dalam bekerja keras. Oleh sebab itu Yeremia pasal 29 ayat 7 dia bilang apa? Usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah untuk kota itu. Saudara, di tengah kata dan itu pakai kata wow. Jadi kalau huruf yang disebut sebagai wow. Wow itu dalam bahasa Ibrani bisa diterjemahkan dan. Tapi ada dua macam wow. Yang pertama wow, yang kedua ada wow bentuk wow seperti yot gitu, tapi di atasnya ada titik. Itu namanya wow konsekutif. Apa perbedaannya? Wow itu berarti dua hal yang dihubungkan oleh kata dan ini tidak setara. Tama dan anjing-anjingnya. Itu tidak setara pasti. Bapak Ibu tidak boleh berpikir ini dua hal setara. Tetapi ketika saya bilang itu cuman pakai kata wow. Tapi kalau seandainya Tama dan istrinya harus pakai wow konsekutif. Untuk mengandaikan ini adalah dua pribadi yang memang berbeda tetapi setara. Nah sekarang ketika dia bilang usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah untuk kota itu, dia bukan pakai wow saja tapi dia pakai wow konsekutif. Artinya ini adalah dua hal yang setara. Dua-duanya mesti ada. Saudara tidak bisa memprioritaskan yang satu kemudian mengabaikan yang lain. Semua orang yang berdoa harusnya adalah orang yang juga terus-menerus bekerja keras untuk apa yang dia doakan. Doa yang benar akan menggerakkan saudara dan saya untuk bekerja keras. Bukan menjadikan saudara dan saya malas, apalagi membunuh semangat untuk bekerja. Orang yang tekun berdoa adalah orang yang tekun untuk bekerja keras. Kenapa? Karena Allah kita seringkali menjawab doa melalui para pendoa. Seringkali yang saudara dan saya bayangkan adalah kita berdoa supaya Tuhan jawab melalui orang lain. Bagaimana dengan Nehemia? Nehemia waktu dia dengar Yerusalem hancur, bait Allah hancur, tembok Yerusalem hancur. Itu berarti seluruh kebanggaan Yerusalem hancur. Nehemia bikin apa? Nehemia berdoa kan ya? Dia sedih lalu dia berdoa. Tapi ketika dia berdoa, dia datang dengan wajah sedih itu. Hati yang juga sedih, raja tanya ada apa? Enggak biasanya kamu sedih. Lalu kemudian dia saya dengar tembok Yerusalem sudah hancur. Tapi kemudian Tuhan bakar hatinya dia. Langsung dia ucapkan satu kalimat yang sebenarnya tak boleh diucapkan kepada raja. Minta cuti. Pada zaman itu enggak ada cuti tuh. Kalau boleh, biar saya pulang ke negerinya saya. Sudah minta cuti, malah minta pesangon buat cuti. Kalau bisa, dukung saya dengan surat-surat supaya orang-orang di sekitar itu menolong saya. Saudara, dia ambil risiko terlalu besar. Pada masa itu, meskipun dia orang buangan, tapi kan sudah juru minum raja. Kerjaannya cuma ngetes minuman. Susahnya apa sih? Semua yang raja minum, dia minum. Memang dia tes supaya kalau ada racun dia mati duluan. Tapi juga pada saat yang lain kan dia nggak mati-mati. Artinya pada masa itu nggak ada juga yang racunin raja. Semua yang enak yang bisa dia nikmati, dia dapatkan gaji gede, apalagi yang kurang. Itu tinggal leha-leha. Ngapain mesti balik lagi ke Yerusalem? Tetapi karena dia berdoa buat Yerusalem, Tuhan pakai dia sebagai jawaban doa. Orang tua yang berdoa untuk anak, mungkin Anda adalah solusi yang Allah sediakan bagi anak itu. Kita berdoa untuk pergumulan gereja. Habis itu saudara dan saya serahkan kepada orang lain dan juga kepada Tuhan untuk menyelesaikannya. Kita sementara berdoa dengan konsep yang salah. Alkitab bilang doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar itu juga melibatkan isi doa yang benar, keyakinan yang benar, pemikiran yang benar. Include di dalamnya adalah doa tidak meniadakan saudara dan saya punya kerja keras untuk dilibatkan oleh Allah sebagai jawaban doa. Maka dia bilang cari, ketuk. Tetapi mungkin kita perlu bandingkan sedikit dengan peringatan di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Kata yang sama digunakan di situ. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-6. Saya perlu mengajak Bapak Ibu sedikit seimbang dengan kata mencari itu. Kan ada kata berjuang di situ. Ayat yang ke-33 Matius pasal yang ke-6. Saya baca 32, Bapak Ibu baca 33.
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Di dalam dunia ini semua mencari. Orang Kristen cari, orang yang bukan Kristen juga mencari sesuatu. Kadang-kadang kebutuhan kita sama dengan kebutuhan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Orang di dunia ini mencari. Saudara dan saya juga mencari. Tetapi ada peringatan dari Kristus di dalam ayat 33. Pertama-tama yang saudara dan saya cari. Bukan apa yang saudara dan saya butuhkan dan inginkan ketika kita datang kepada Tuhan. Saudara berdoa menyampaikan apa yang kita butuhkan, itu wajar. Berdoa menyampaikan apa yang kita inginkan, itu wajar. Tetapi yang pertama-tama dicari di dalam doa bukan apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Tetapi yang pertama-tama saudara cari di dalam doa adalah pribadi Allah dan kerajaannya. Apa hubungan yang saudara minta dengan pribadi Allah dan kerajaannya? Seorang laki-laki yang sudah berusia 20-an menuju 30, boleh nggak berdoa, Tuhan berikan kepada saya seorang istri? Boleh nggak? Atau memang saudara nggak pernah berdoa minta suami atau istri? Sudahlah, pantas banyak jomblo kita di Geri ini. Saudara berdoa minta nggak sih? Kalau kita berdoa, Tuhan berikan kepada saya seorang istri, Tuhan akan bilang carilah. Tapi jangan cari di gunung-gunung. Mungkin dia ada di depanmu itu. Ada di belakang. Jangan cuma di depan. Kalau di depan istri orang repot itu dia. Tapi kemudian ketika saudara bilang, Tuhan berikan kepada saya suami atau istri. Fokus saudara di dalam doa. Betul kita minta suami atau istri. Tetapi hal pertama yang Tuhan mau adalah ketika Tuhan berikan suami atau istri. Untuk apa suami dan istri diberikan Tuhan kepada Anda? Fokus doa saudara dan saya adalah mencari Allah. Sehingga itu harusnya bilang, Tuhan kalau saya dapatkan ini. Ini adalah sarana yang harusnya membuat saya lebih dekat dengan Engkau. Kalau saudara dan saya tahu bahwa di dalam doa yang kita cari adalah Allah dan kerajaannya, maka saudara akan mengaitkan apa yang saudara inginkan, apa yang saudara harapkan, itu dengan Allah dan kerajaannya. Bahkan mungkin ketika Tuhan tidak memberikan apa yang saudara minta, Anda cukup puas karena melalui doa adalah Anda telah mendapatkan yang paling berharga, yaitu Allah, bukan? Berapa banyak orang Kristen yang kecewa dengan Tuhan karena Tuhan tidak kasih apa yang dia mau. Karena ketika dia berdoa, fokusnya adalah apa yang dia ingin dapatkan, bukan mendapatkan relasi dengan Allahnya. Ada masa di mana kalau saudara dan saya tahu siapa Allah dan dia adalah yang paling berharga. Maka ketika saudara dan saya tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, namun kita sudah mendapatkan dia, itu cukup bagi Bapak Ibu dan saya. Saya tidak bilang bahwa Tuhan tidak akan pernah menjawab doa Bapak Ibu dan saya. Tapi ada masa dia nggak kasih apa yang kita minta. Lalu kemudian kita kecewa, kita tinggalkan dia. Kayaknya saudara dan saya minta kepada Allah untuk memberikan apa yang saudara dan saya anggap lebih berharga daripada Allah. Ini kan masalah terbesar yang ada di dalam kehidupan kita hari ini. Kita disuruh meminta, mencari, dan mengetuk. Bukan karena Allah tuh tidak tahu kebutuhan Bapak Ibu dan saya. Makanya tadi kan di ayat 32 dia bilang Tuhan tuh tahu. Kalau Tuhan tahu lalu kenapa dia suruh saudara dan saya minta? Dia tahu kebutuhan kita, dia sudah siapkan yang terbaik ya. Karena Tuhan mau saudara dan saya berdoa. Berarti saudara dan saya datang mencari Allah. Karena saudara dan saya sadar bahwa kebutuhan kita yang paling utama adalah relasi dengan dia. Itu sebab kita tidak hanya datang untuk berdoa minta-minta sama dia kan ya. Ada masa memang saudara dan saya harus berdoa karena memang kita ingin relasi dengan dia dan selesai di situ. Makanya juga jangan terlalu sombong begitu dikunjungi nanti ditanya mau doa apa. Saya nggak tahu ya mau doa apa. Berdoa saja supaya kamu punya relasi dengan Tuhan. Baik kalau memang sudah tidak ada pergumulan lagi, puji Tuhan. Seringkali kita ditanya mau doa apa. Saya nggak punya pokok doa apa. Ini orang berarti seumur hidup jangan sampai nggak pernah berdoa. Jangan juga Bapak Ibu tersinggung kalau saya ngomong begini. Saya cuma kasih tahu lain kali kalau ditanya tuh jawab. Jangan suruh ke hamba Tuhan dan para pengunjung yang mencari apa pergumulan Anda untuk didoakan. Terserah aja lah, Bapak Ibu aja yang doakan. Kami juga bingung mau doakan apa. Kalau saudara punya pergumulan, ada sesuatu yang biasa didoakan. Saudara akan tahu kebutuhan utama Anda. Salah satu jemaat yang kami kunjungi pada hari Natal, caroling kemarin. Saya tergerak dengan doanya dia, sederhana sekali. Kalau datang tempatnya dia itu tempat yang terlalu sederhana. Mungkin kalau dalam kesederhanaan seperti itu, tanya doa apa, dia akan bilang, supaya anak saya sembuh, supaya rumah saya menjadi sedikit lebih baik. Enggak, anaknya masih ada di tempat tidur, rumahnya tidak jadi bagus-bagus. Gitu.
Doanya cuma satu, Tuhan tolong supaya kalau di tengah-tengah penderitaan ini nih, kami tidak tinggalkan Tuhan. Kami dari bukan Kristen. Sekarang sudah jadi Kristen. Setelah jadi Kristen ada banyak sekali penderitaan. Pak, doakan supaya penderitaan ini tidak memisahkan kami dari Tuhan. Saya kira ini doa benar. Paling tidak kalau saudara sudah tidak ada pergumulan, lalu kemudian kita mau doa apa? Doakanlah, berdoa. Selalu ada kebutuhan untuk saudara dan saya itu disertai oleh Tuhan kan? Selalu ada kebutuhan supaya saudara dan saya tidak meninggalkan Tuhan. Siapa kita ini? Maka dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya. Sekali lagi, supaya saudara dan saya tidak kecewa, tidak patah semangat saat saudara dan saya tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang keempat, ketika saudara dan saya berdoa, kita harus berdoa dengan yakin. Sekali lagi, berdoalah dengan yakin. Berdoa dengan confidence. Bapak Ibu pergi ke rumah orang, ketuk. Dia nggak buka. Kita tahu dia ada di dalam. Bapak Ibu ketuk lagi. 3 kali dia nggak buka, apa yang akan kita lakukan? Pulang kan ya? Pulanglah, pulang. Jangan Bapak Ibu datang ke pastori, ketuk terus. Sudah nggak buka, Bapak Ibu ketuk terus. Tapi Tuhan bilang enggak. Dalam urusan dengan Allah, ketuk terus menerus. Dia pakai 3 perintah ini. Minta, cari, dan ketuk. Dia kaitkan dengan 3 konsekuensi. Minta maka akan diberi. Cari akan mendapat. Ketuk akan dibuka. Menarik, dia 2 kali menjelaskan konsekuensinya. Perintah ini hanya 1 kali. 3 perintah disebutkan 1 kali. Tetapi kemudian jawabannya diulangi 2 kali. Untuk memberikan kepada saudara dan saya sense mengenai apa yang disebut sebagai kepastian. Terkait dengan Allah, terkait dengan tetangga saudara dan saya mungkin nggak bisa begitu. Tetapi terkait dengan Allah, saudara bisa terus-menerus datang kepada dia setelah saudara dan saya yakin bahwa apa yang kita minta memang betul-betul sesuatu yang kita butuhkan. Berdoalah dengan yakin. Yakobus bilang, doa orang benar, bukan cuma benar, tetapi dengan yakin didoakan. Pertanyaannya sekarang adalah, berdasarkan apa saudara dan saya yakin? Kan mesti ada dasar bagi keyakinan Bapak, Ibu, dan saya. Lagi-lagi, dasar keyakinan saudara dan saya adalah relasi dan pengenalan terhadap Bapa. Berdoalah kepada Allah karena Anda kenal dia sebagai Bapa. Seorang penulis itu dia bilang, kita perlu tahu kepada siapa Allah yang kita datang ini. Itu gambarkan oleh Tuhan Yesus punya perumpamaan kan ya. Dia bilang, apakah ada bapa yang memberikan batu kepada anak yang minta roti? Lalu kemudian dia bilang, apakah ada ya bapa yang memberikan ular kalau anak minta ikan? Kalau di Lukas dia tambah 1 kan ya. Apakah ada yang orang tua yang bapa yang kasih kalajengking jika anak minta telur? Itu kan mau dibantah oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Seorang penafsir itu dia bilang begini, Anda harus mengenal Allah yang mana yang Anda datangi waktu berdoa. Ini berkaitan dengan tradisi atau cara pikir zaman dulu. Maka dia bilang, coba pikirkan, apakah Allah yang Anda punya itu adalah Allah yang kikir dan harus dipaksa baru dia menjawab. Allah yang kikir dan harus dipaksa untuk menjawab itu mirip dengan Allahnya nabi-nabi Baal yang di atas gunung itu. Mereka bahkan harus menoreh-noreh diri mereka untuk membuat dia tertarik dan memberi perhatian kepada mereka. Apakah Allah yang saudara dan saya datangi itu untuk berdoa itu adalah Allah yang kikir dan harus dipaksa? Kadang-kadang orang Kristen mengkondisikan diri mereka dengan berbagai macam cara untuk menjawab Allah, supaya menarik perhatian Allah untuk menjawab doa mereka. Itu bukan Allah Alkitab. Allah Alkitab bukan Allah yang kikir. Allah Alkitab adalah Allah yang penuh dengan anugerah. Allah Alkitab adalah Allah yang tidak perlu dipaksa dan memang dia tidak bisa dipaksa. Bahkan ketika saudara dan saya berpuasa sampai mati pun, kalau itu bukan kehendaknya, dia nggak akan kasih. Karena dia nggak bisa dipaksa. Dia adalah Allah yang berdaulat. Model Allah mana yang saudara sementara datangi? Keyakinan kita bukan berdasarkan keyakinan bahwa Allah bisa dipaksa. Karena kalau Allah sejati, dia tidak bisa dipaksa. Tapi kemudian dia bilang, pada zaman itu ada Allah yang kalau orang mau datang minta kepada dia, mereka mesti tanya, ini dia serius atau tidak? Karena ada Allah pada zaman itu yang suka mengolok-olok mereka yang datang meminta pertolongannya dia. Bahkan kadang-kadang Allah-Allah itu adalah Allah yang jawabannya bukan mendatangkan solusi, tetapi jawabannya mendatangkan kesengsaraan yang baru, bahkan beban dan kutuk bagi mereka yang meminta kepada dia. Bapak Ibu, di dalam mitos orang Yunani ada seorang dewi, Dewi Fajar itu namanya Aurora. Akrab dengan nama ini mungkin anak-anak sekolah minggu. Aurora, itu Dewi Fajar itu. Setiap kali Fajar menyingsing, itu berarti Aurora sementara menampakkan dirinya. Satu kali Aurora itu menampakkan dirinya. Ketika terang, lalu kemudian dia lihat seorang laki-laki namanya Titonus.
Jadi ini Dewi menyatakan diri dari langit, langit mulai menjadi cerah. Kemudian ada seorang pemuda yang pergi bekerja, pemuda yang cakep, berbadan tegap, terlihat begitu sehat, namanya Titonus. Sang Dewi jatuh cinta kepada manusia yang namanya Titonus. Lalu kemudian mereka berelasi dan kemudian cinta itu makin bertumbuh pada dua pihak. Namun Sang Dewi tahu bahwa seharusnya cinta itu kekal, tapi kan manusia ini akan mati. Maka Sang Dewi datang kepada dewa yang namanya Dewa Zeus. Dia minta permohonan ini kepada Sang Dewa Zeus. Berikanlah kepada Titonus itu hidup yang kekal. Zeus kasih nggak? Zeus bilang, oke, saya berikan kepada dia hidup yang kekal. Tapi persoalannya, hidup panjang tidak pernah mati. Satu kali Aurora datang dan marah kepada Zeus. Saya sudah berdoa, minta kepada dia hidup kekal. Tapi coba lihat, dia makin lama makin tua. Fisiknya itu makin lemah. Bapak Ibu bayangkan kalau kita makin tua, jantung kita makin buruk, ginjal kita makin rusak. Mati itu kadang-kadang bisa memberi kelegaan sebenarnya. Tapi tidak dengan yang namanya Titonus. Titonus itu tidak bisa mati. Tetapi doa daripada Aurora waktu itu kurang satu. Jangan hanya berikan dia hidup kekal, tetapi berikan dia awet muda. Harusnya begitu kan? Persoalannya adalah yang diminta hidup kekal, tapi tidak dengan awet muda. Maka Zeus cuma kasih satu. Hidup panjang, tetapi umur itu terus bertambah tua. Makin lemah, tidak bisa bikin apa-apa. Akhirnya kehadiran Titonus yang tadinya hadir sebagai cinta yang memberi semangat, sekarang menjadi beban bagi Aurora. Jadi ketika sang dewa memberikan jawaban doa berubah menjadi kutuk bagi sang pendoa. Maka Tuhan Yesus pakai perumpamaan ini untuk memberi petunjuk kepada orang-orang yang mendengar dia pada hari itu. Kalau kamu mau berdoa, kamu harus tahu Allah mana yang kamu datangi. Allah yang tuli kah? Allah yang kikir kah? Atau Allah yang sering menghina dan menjadi beban bagi orang-orang yang berdoa? Ketika saudara dan saya datang, saudara dan saya harus kenal Tuhan dan saudara yakin. Bukan yakin pasti dapat. Bukan yakin saudara dan saya bisa menggerakkan dia, mengubah keputusannya. Bukan itu. Tapi saudara dan saya mesti yakin bahwa dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih, berlimpah dengan kemurahan. Yakin bahwa dia bukan hanya Allah, tapi dia Bapa. Maka sebelum saya lanjutkan, permisi tanya, apakah Allah di sorga ini adalah Bapa Anda yang pernah menebus Anda, menyelamatkan Anda di dalam Kristus? Hanya di dalam Kristus sajalah Anda bisa menjadi anak-anak Allah dan dia menjadi Bapanya Anda. Di dalam pasal 6, 31-33 ada perintah jangan khawatir. Kenapa? Karena Bapa kita itu Bapa yang murah hati. Dia bukan hanya memberi perhatian kepada kita, bunga bakung aja dia perhatikan, burung dia perhatikan, orang yang tidak percaya juga dia perhatikan, apalagi Bapak Ibu dan saya. Sekarang pasal 7 ayat 7-11 dia bilang jangan khawatir, datanglah berdoa dengan yakin. Kenapa? Karena dia adalah Bapa yang pengasih, Bapa yang bijak, Bapa yang penuh dengan perhatian. Sehingga saudara dan saya mungkin bisa lihat beberapa hal melalui cerita tadi, urusan roti, ikan, dan telur tadi itu. Saya kira hal pertama yang saudara boleh ingat, Bapa kita adalah Bapa yang tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Bapa di sorga tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Tidak mengecewakan, tidak sama dengan selalu memberi seperti dengan kemauan mereka. Tapi Tuhan Yesus bilang ketika anak butuh roti, Bapa tidak akan memberikan batu kapur. Pada masa itu roti itu kan warnanya bukan seperti roti kita yang warna coklat itu. Kadang-kadang roti jelai itu warna seperti agak kuning, seperti batu kapur. Dari jauh orang sulit membedakan mana roti, mana batu kapur. Bapa di sorga itu tidak memberikan batu kapur sebagai kamuflase supaya anaknya yang lagi butuh roti. Roti itu kebutuhan utama. Papa saya minta roti, papa kemudian kasih batu kapur. Tuhan Yesus bilang tidak mungkin. Kamu ini orang-orang jahat, orang-orang berdosa. Kamu nggak kasih batu kapur kepada anak ketika anak minta roti. Bapa di sorga juga nggak akan berikan. Bapa tidak akan menjawab doa dengan cara menghina atau mempermainkan anak-anaknya. Berdoa saja karena dia tidak akan mempermainkan Anda. Dia bilang ketika anak butuh ikan, itu tidak akan diberi ular. Para penafsir bertanya-tanya, ini ular yang dimaksudkan apa? Tetapi kemudian hampir semua penafsir mengatakan bahwa di Danau Galilea, Bapak Ibu, itu belut juga disebut sebagai ikan. Tetapi itu najis. Orang Yahudi kan di dalam Imamat pasal 11 ayat 12, belut itu najis. Sekarang kalau Bapak Ibu mau makan nggak apa-apa. Kita orang-orang merdeka dalam Kristus kan ya. Sama seperti babi juga najis, kepiting juga najis. Sekarang tidak. Puji Tuhan kita hidup di zaman ini. Tapi kalau orang minta ikan, bapaknya tidak akan memberikan belut yang najis itu. Di dalam Lukas, orang ketika minta telur, papanya tidak kasih kalajengking.
William Barclay dia bilang, pada zaman itu di Timur Tengah sampai sekarang itu kan kalajengking tuh gede-gede. Lalu ketika kalajengking tidur, dia akan lipat dia punya yang sengat di belakang itu dan kaki-kakinya itu ke dalam sehingga dari jauh bentuknya kayak telur. Papa tidak akan kasih itu. Untuk masuk ke sana, itu seolah-olah Tuhan Yesus mau bilang begini, ketika saudara dan saya datang mengajukan permohonan kita dengan segala kebutuhan-kebutuhan kita, dia tidak akan, kalau kita minta ikan, dia nggak akan memberikan belut yang najis, atau dia tidak akan memberikan ular dan kalajengking yang berbahaya. Saudara perhatikan ini, jawaban doa tidak akan menajiskan engkau dan saya. Jadi jangan lihat hal-hal yang najis sebagai jawaban doa. Saya butuh makan. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan belum datang. Bukankah Tuhan bilang saya harus mencari, mengetuk, lalu kemudian saya pergi mencuri di Indomaret. Lalu kemudian saya bilang ini adalah jawaban doa. Tidak, Tuhan tidak akan memberikan jawaban doa yang menajiskan Anda sebagai umat Tuhan yang suci. Tetapi juga, saudara bisa sandar kepada kebaikan Bapa. Kenapa? Karena Bapa tidak akan memberikan jawaban doa yang membahayakan hidup kita. Allah selalu memberi yang terbaik dengan caranya sendiri. Sekali lagi, itu berarti dia tidak selalu memberikan sesuai dengan maunya anak-anak. Tetapi dia akan memberikan dengan kasih. Dia memberikan dengan bijaksana. Kalau dia tidak kasih apa yang Anda minta itu karena dia adalah Allah yang tidak bisa didikte. Dia punya bijaksana melampaui kita. Dia melihat melampaui kita. Dia tahu apa yang paling baik. Ayub ketika komplain kepada Allah, Tuhan tanya kepada dia, Ayub, di mana kamu ketika aku meletakkan dasar-dasar bumi? Maksudnya kamu tidak bisa berdebat dengan saya. Allah kita adalah Allah yang tidak butuh nasihat. Ketika dia memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, saudara dan saya bisa yakin bahwa yang dia berikan itu tidak mungkin buruk. Tidak mungkin itu sia-sia. Itu tidak mungkin sesuatu yang membahayakan hidup kita. Berikutnya ketika dia bilang, pakai perumpamaan itu, dia bilang kebaikan dan kebijaksanaan Allah itu melampaui bijaksana manusia ini yang tadi saya bilang. Dia bilang kamu itu seperti Bapa yang ada di dalam dunia itu jahat tapi masih tahu memberi yang baik kepada anak-anak. Apa yang mau dia katakan? Dia bilang orang berdosa, hatinya tercemar. Bijaksananya terbatas, masih bisa berpikir apa yang baik bagi anaknya. Lalu kemudian dia bilang, apalagi Bapa di sorga yang suci dan maha bijak. Hari ini apa yang saudara berdoakan dan mungkin tidak diberikan oleh Tuhan seperti yang saudara minta, ingat, dia itu bukan Allah yang hatinya tercemar. Dia adalah Allah yang hatinya begitu suci, pikirannya tidak terbatas. Dia melihat jauh lebih baik daripada saudara dan saya. Dan kalau hari ini saudara mendapatkan sesuatu yang tidak begitu saudara inginkan dari Tuhan setelah saudara berdoa, dia bilang begini, Bapa yang jahat tahu memberikan yang baik. Dia mau mengandaikan kepada saudara dan saya bahwa bagi manusia berdosa sebenarnya, manusia masih bisa memberikan apa yang disebut sebagai pemberian dan rencana-rencana yang baik. Tapi dia bilang, apalagi Bapamu yang di sorga, artinya pemberian dan rencana terbaik manusia tidak akan lebih baik dari pemberian dan rencana baik Allah. Kita berdoa, Tuhan saya mau anak saya sekolah di sini dan di situ. Karena memang kita mau memberikan yang paling baik. Kita menabung, kita siapkan yang paling baik. Ternyata anak gak diterima di situ. Gak usah bunuh diri. Berdoa saja. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana dan pemberian yang jauh lebih baik dari papa dan mama yang sedemikian. Ketika dia bilang kamu yang jahat itu, rencana dan pemberian yang terbaikmu tidak lebih baik dari apa yang direncanakan dan yang diberikan oleh Bapa, itu juga berarti saudara dan saya hanya bisa berharap yang terbaik dari Allah. Belajarlah untuk tidak terlalu banyak berharap kepada manusia. Sebaik apapun dia, satu saat, sekali lagi satu saat saudara dan saya akan menemukan itu tidak akan lebih baik dari apa yang disediakan Allah bagi saudara dan saya. Sekarang saya mau tutup khotbah ini dengan mengingatkan Bapak Ibu beberapa hal. Apakah Bapak Ibu adalah orang-orang yang cukup beruntung? Yang punya orang-orang baik di sekitar Bapak Ibu, punya orang tua, punya keluarga yang begitu baik. Sehingga mereka dengan rela menyediakan segala sesuatu yang baik bagi Bapak Ibu. Pertama, kalau kondisi ini terjadi, Tuhan bilang jangan andalkan semua itu. Bersyukurlah, terima itu, nikmati itu. Tapi jangan andalkan semua itu. Tapi karena dia bilang, Bapamu di sorga lebih baik. Ketika saudara berjumpa dengan papa yang sangat baik, mama yang sangat baik, anak yang sangat baik, keluarga yang sangat baik. Saudara mesti ingat, kalau saudara bersuka cita dengan itu, berdoalah dengan lebih sukacita. Karena itu adalah petunjuk bahwa Bapa di sorga jauh lebih baik daripada itu. Sekarang pada kondisi sebaliknya, saya tidak tahu Bapak Ibu yang sementara duduk pada pagi hari ini dan mendoakan pergumulan tertentu. Mungkin saja Anda adalah orang yang kurang beruntung.
Anda tidak bertemu dengan orang-orang baik yang cukup peka terhadap pergumulan Anda. Jika itu yang terjadi pada Anda, jangan kecewa. Mungkin ini cara Tuhan untuk memanggil saudara, supaya saudara berharap kepada Bapa di sorga yang jauh lebih baik dari semua. Dia mengasihi Anda, dia punya keluasan hati, dia beri yang terbaik. Bapak Ibu, Allah kita telah memberi yang terbaik. Bukan nanti dia akan beri yang terbaik, dia sudah beri yang paling baik. Papa itu tidak akan memberikan batu untuk roti. Maka dia tidak pernah ubah batu jadi roti untuk saudara dan saya. Tapi dia telah memberikan Kristus, roti hidup bagi Bapak Ibu dan saya. Dia bilang kalau kamu ketuk terus-menerus maka dia akan buka pintu. Sebelum Anda mengetuk, dia telah memberikan Kristus yang berkata, aku adalah pintu. Dia adalah tangga yang memberikan akses bagi saudara dan saya untuk datang kapanpun kepada dia. Dia bilang berdoa terus-menerus karena dia adalah tangga yang memungkinkan sorga dan bumi terhubung. Saudara dan saya bisa pergi ke sana. Dan dia bisa terus datang, terus-menerus. Ketika saudara dan saya minta ikan, dia tidak memberi ular. Tapi dia memberi Kristus yang telah memukul dan mengalahkan ular bagi saudara dan saya. Dan saudara dan saya bisa bandingkan nanti setelah Kristus naik ke sorga, dia memperoleh seluruh apa yang disebut sebagai kemenangan. Dia memberi apa yang terbaik. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 13. Kalau kamu minta, dia akan beri. Saudara lihat di situ, apa yang dia berikan. Ada banyak hal. Tapi yang pertama-tama dia sebutkan adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam hati. Supaya saudara dan saya mengerti firman dengan jeli. Melihat Allah yang memberi yang terbaik. Dan kemudian menilai segala sesuatu yang dia berikan dengan benar. Berdoalah. Berdoa dengan hangat. Mintalah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya punya jaminan. Dia sudah kasih yang paling baik terlebih dahulu. Apalagi yang saudara dan saya takutkan saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami boleh datang kepada Allah yang maha besar. Allah yang hidup, Allah yang agung, Allah yang bertelinga untuk mendengar, Allah yang punya tangan untuk menolong kami. Allah yang begitu peka sehingga dia bisa berbelas kasihan dan mengetahui apa yang terbaik yang dapat dia berikan dengan caranya sendiri bagi kami. Kami bersyukur karena Kristus mengajar kami dengan berkelimpahan. Kami bersyukur karena Kristus menolong kami supaya kami ketika kami berdoa, kehidupan doa kami tidak kering, tapi kami datang dengan sukacita. Berdoa, beban yang berat, beban yang sulit, tapi kami melakukannya seperti orang yang dibawa oleh Tuhan ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Pimpin hidup kami di dalam doa-doa kami. Berikanlah jawaban atas doa-doa kami. Seturut maksudmu, rencanamu. Tapi biarlah Roh Kudus membuka pikiran dengan firman. Supaya kami tahu bahwa Allah kami tetap ada bersama dengan kami dan mengasihi serta mencintai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.